Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi Akbar Nain, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2019 dengan NIM H1B119056. Di sini saya akan mereview singkat tentang masyarakat sipil atau masyarakat madani di Indonesia. Baiklah, masyarakat sipil sudah lama dikenal di Indonesia dengan sebutan yang berbeda. Ada masyarakat madani sebagai masyarakat ideal yang menjunjung tinggi norma, hukum, ilmu, dan iman. Konsep masyarakat sipil terus berkembang dan menjadi perdebatan hangat. Masyarakat sipil bentuknya macam-macam. Misalnya organisasi petani dan nelayan, yayasan dalam bidang kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian, keberadaan organisasi masyarakat sipil dibutuhkan agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan menuju ideologi yang ideal. Baiklah, kemudian saya di sini akan membahas lebih detail tentang masyarakat sipil dalam jurnal saya, yaitu peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. Langsung saja kita akan masuk ke dalam isi. Yang pertama, isi. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep masyarakat yang mandiri atau otonom. Dalam batas-batas tertentu, masyarakat sipil dilihat sebagai entitas yang memajukan diri sendiri. Bisa membatasi intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang merujuk pada beberapa karakteristik penting dari keberadaan masyarakat sipil, yakni aspek otonomi politik berhadapan dengan negara. Di samping aspek kewasembadaan dan kuasembadaan. Namun demikian, hal paling utama yang ditekan dalam kajian ini adalah karakteristik otonomi politiknya. Sebagaimana hanya masyarakat sipil, konsep negara pun cukup rumit dan luas. Berdasarkan rangkuman dari pendapat beberapa pakar, arus pemikiran utama di antara berbagai versi konsep negara terbagi dalam dua peringkat, yaitu individual atau Nördlinger tahun 1983 dan kelembagaan dalam kurung Skocpol 2001 dan Krasner 2000. Dalam peringkat individual, negara dapat dilihat sebagai sekumpulan individu yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan tugas ataupun keputusan yang mengikat semua pihak di wilayah tertentu. Negara dalam konteks ini dipandang sebagai bagian dari kumpulan individu, pejabat-pejabat pemerintah, termasuk presiden dan para menteri. Bila dilihat dalam peringkat lembaga, negara merupakan seperangkat organisasi yang mencakup organisasi administratif, kepolisian, dan militer. Masing-masing dipimpin dan dikoordinasi oleh eksekutif, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan masyarakat dalam pembuatan keputusan seperti parlemen, partai-partai politik, dan organisasi korporatif yang dibentuk oleh negara-negara, beserta lembaga-lembaga masyarakat yang dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan, kepentingan, dan kekuasaan negara. Mengutip Mas Wadi Rauf tahun 1991, negara adalah aktor yang seringkali menjadi dan bertindak atas diri sendiri. State of its own, state quote state autonomy, serta tidak bergantung pada masyarakat. Negara merumuskan dan berusaha mencapai tujuan tertentu tanpa harus bergantung pada masyarakat. Betapapun tujuan itu tidak mencerminkan tuntutan dan kepentingan berbagai kelas sosial dan kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengkritik jurnal yang telah saya review. Yang pertama adalah kelebihan.
A. Detail dan terperinci, menyajikan abstrak dan kesimpulan. B. Disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. C. Bahasanya lugas. Kedua yaitu kekurangan. Yang A. Tidak menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon. B. Tidak mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. C. Terkadang mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Hubungan negara masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, budaya masyarakat dan budaya politik. Karakter organisasi masyarakat sipil atau SDM dan manajemen, finansial, model gerakan dan jaringan, dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa ciri-ciri khusus daerah seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil merupakan potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat banyak LSM di tingkat lokal yang telah memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberi pengaruh positif dalam mengelola negara dan masyarakat sipil. LSM ini kemudian menjadi patron atau secara tidak langsung bagi pertumbuhan LSM baru, di mana kemampuan dan manajemen organisasi, pengelolaan pendanaan, dan kapasitas jaringan dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional yang dimiliki dapat menjadi pendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang sehat di tingkat lokal. Pemerintah pusat cenderung lambat dalam menyelesaikan dan menata berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat sipil. Peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM atau organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan. Pada seluruh daerah penelitian ditemukan adanya respon yang positif dari masyarakat, di mana tidak ditemukan adanya kasus-kasus benturan antara aktivitas yang dilakukan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil dengan komunitas tertentu di daerah. LSM organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki kapasitas yang sangat beragam, di mana hal ini mempengaruhi pula kemampuan mengimplementasikan peran. LSM umumnya sepakat dengan prinsip-prinsip kemandirian dan kewaspadaan. Namun, tidak seluruh LSM dapat mengimplementasikannya. Sebagian besar LSM menjalankan peran pengawasan terhadap negara dan peran advokasi atau media partisipasi warga. Implementasi peran ini dilakukan dalam bentuk yang beragam di setiap daerah. Namun secara umum, bentuk-bentuk yang umum adalah dengan penyampaian aspirasi atau demonstrasi atau unjuk rasa, telaah kebijakan publik, atau dengan mendampingi masyarakat untuk penguatan kapasitas. Masyarakat memberikan respon positif terhadap implementasi peran-peran tersebut, sementara belum seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan responnya yang sama. Sekianlah review singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.